kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah. Suksesnya berjamaah, ya, jangan gagalnya berjamaah, ya Pak ya. Nah, unsur K, kalium, ya, KCl untuk apa itu Pak? N tahu, P tahu, K kita setiap saat gunakan untuk apa? Kalium itu, ya, untuk, ya, betul, karena K kuat, ya, kuat apanya? Kuat malunya, ya, ya, kuat akarnya, pertumbuhan akarnya kuat, ya. Nah, kemudian ada unsur S, sulfur, tadi sudah kita bahas sedikit, ya, untuk memperbaiki kualitas daun ataupun klorofil atau zat hijau daun, ya, karena rata-rata tanaman itu berwarna hijau daunnya, ya. Ini hijau semua kan? Ada yang lain hijau? Alhamdulillah, ya. Kemudian ada kalsium Ca. Pernah Bapak pakai ya? Kalsium. Pernah dengar? Pernah ya? Kira-kira untuk apa? Ini unsur-unsur penting, ini unsur-unsur makro, ya. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. N, P, K, S, Ca, dan Mg dan lain-lain, padahal banyak. Ada 18 macam, ya, unsur makro. Nah, ini sekarang kita Ca, kalsium. Untuk apa kira-kira? Pernah kita pakai kalsium? Pernah Pak, belum tahu masih gitu. Belum tahu kok sudah pakai? Gunanya Pak. Ya, gunanya untuk apa? Saya belum tahu. Ya? Belum tahu gunanya. Kenapa? Ya? Serap, ya. Nah, kemudian setelah kita bajak biasanya kita rotary. Apa di sini kalau di rotary? Ya? Digaru. Nah, itu ada tujuannya lagi digaru, ya, supaya meningkatkan semua unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Itu tujuan utamanya. Oke Mbak, dilanjut. Ini sumber-sumbernya dari kimia sintetis seperti urea, fosfa, dan kimia organik. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang kimia organik, ya. Urea itu kimia Pak? Betul? Yakin? Kimia apa itu Pak? Sintetis. Kimia sintetis, ya. Apa itu sintetis? Buatan, ya, buatan manusia, ya, buatan manusia yang didewa-dewakan dan dituhankan oleh manusia, ya, karena tanpa urea tidak panen, ya. Nah, kan didewa-dewakan itu, dituhankan, ya, karena yang menumbuhkan apapun di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi kita mulai belajar sedikit-sedikit, ya. Kita tetap percaya sama urea, tapi jangan menuhankan, ya. Sekarang kita rubah, ya, kita beralih ke pertanian organik. Nah, ini pertanian organik, jadi kimia organik, ya. Jadi kimia organik itu bahan yang dibuat, yang didapatkan dari lingkungan kita ini, Pak. Mungkin bapak-bapak pernah dengar yang namanya kearifan lokal, ya. Pernah dengar? Kearifan lokal, ya. Kebetulan Bapak Bupati kita juga Pak Arif. Nah, jadi kearifan lokal, ya. Jadi kearifan lokal itu kita memanfaatkan apa yang ada di alam kita, ya. Di depan rumah kita ada tanaman apa, itu kita manfaatkan, ya. Bisa untuk pengendalian hama dan penyakit dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita ini, ya. Tanaman pisang, tanaman jambu, pohon mangga, ya,
dan apapun, tanaman kelapa itu bisa kita jadikan pupuk dan bisa kita jadikan obat pengendali hama penyakit. Ini sudah disediakan semua, ya. Nah, ini namanya kimia organik, kita memanfaatkan alam, ya, tanpa campur tangan pabrik. Jadi tangan-tangan kita, ya, yang memanfaatkan alam ini. Yang kedua, ya, nah ini, ya, kalau kita melakukan pertanian organik, ya, nanti semua bahan-bahan yang Bapak butuhkan, nitrogennya itu ada, ya, nitrogen, oksigen, dan lain-lain yang kita butuhkan akan tersedia. Ini pupuk organik, ya. Kemudian pertanian organik. Nah, ini kita akan belajar pertanian organik. Jadi apa itu pertanian organik? Pertanian yang memanfaatkan dari alam sekitar kita, ya. Kotoran hewan, kan itu pabrik punya bapak-bapak semua, ya. Sapi, bapak punya sapi, punya kambing, punya ayam, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian ada sarana pertanian organik. Ini saya ada sarana pertaniannya juga, ya. Ada benih, pupuk, ya. Kemudian ada obat-obatan, semuanya ada, ya. Nanti Bapak bisa copy, nanti dibagikan sama Mbak-mbak pendamping desanya atau pendamping kecamatan. Next, Mbak, lanjut. Nah, ini sumber pupuk bokasi. Ya, kalau Bapak membuat misalnya pupuk kompos, ya, pelatihan pembuatan pupuk, mau atau tidak Bapak mau pelatihan ini? Ya, mau serius, betul? Oke, ya, kalau mau serius kita belajar sumbernya dulu, ya, sumber pupuk bokasi. Apa itu bokasi, Pak? Ya, bahan organik kaya nutrisi, itu namanya bokasi, ya. Ini bahan-bahannya, ya, dari kotoran hewan, kotoran kambing atau domba, kotoran sapi, kotoran kelinci, kotoran ayam, dan kotoran lainnya, ya, yang kita sebut dengan kohe atau kotoran hewan, ya. Ini semua saya yakin di desa ini ada. Kambing, sapi, ayam, ya, kelinci mungkin sedikit, ya, ada. Semuanya ini ada, ya. Ayam, kambing, kelinci, sapi, semuanya ada. Nah, kemudian nilai manfaat aplikasi bokasi itu, ya, bagaimana nilai manfaatnya, ya. Nah, nanti pada saat praktek kita jelaskan lebih jelas lagi, ya. Oke, dilanjut, Mbak. Nah, ini nanti tata cara pembuatannya, ya. Karena ini tidak bisa besar, tidak bisa lebar, kelihatannya jadi remang-remang, ya. Dari pertama kohe tadi, Pak, ya. Paling kiri atas itu kohe, kotoran hewan tadi, ya. Kemudian kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita giling, kita hancurkan atau kita chopper, ya. Setelah kita hancurkan, ya, kemudian kita fermentasi. Kita beri bioaktivator atau fermentasi dulu pakai apa, Pak? Waktu membuat apa? Kompos? EM4. Berapa hari, Pak? Paling lama 15 hari. 15 hari, ya. Nah, ini ada di tempat kita memproduksi pupuk bokasi ini, Pak, ya. Jadi selain kita mengajarkan bapak-bapak, kita juga memproduksi pupuk organik padat, ya, yang kualitasnya bisa Bapak adu dengan mutiara hitam, ya, yang bisa Bapak adu dengan mutiara biru, mutiara merah maupun mutiara hitam, ya, bisa diadu. Dan kita membuatnya hanya dalam waktu 5 hari. Ya, cukup 5 hari, ya. Nah, ini kita sudah membuat, ini ada di Desa Palon produksi kita, Pak, pabrik kita, ya. Jadi kalau bapak-bapak butuh, nggak mau repot-repot, butuh berapa ratus ton pun kita siap, ya.
Nah, setelah kita giling, kita fermentasi, ya, kemudian kita campurkan dengan berbagai macam yang Bapak buat ini nanti cari, ya. Ada daun mimba, daun meh, ya. Ada bonggol pisang Pak ya, bukan batang pisang. Bonggol pisang yang bagian paling bawah ada. Alhamdulillah. Jadi batang pisangnya bisa diganti kalau musim kemarau, taruh di bawah tanaman buahnya, ya. Nah, ini setelah kita fermentasi, kita tutup, sudah siap terpalnya Pak ya. Nah, kemudian kita tutup yang kedua, ya. Setelah 2-3 hari kita campurkan, ya. Ini satu kali produksi minimal kita 8 ton Pak, ya. Membuat bokasi ini satu hari minimal 8 ton, ya. Jadi ini yang paling kanan bawah itu adalah tumpukan sak pupuk organik paketnya, ya. Nah, ini kita buat untuk warga Blora, ya, untuk petani-petani Blora. Karena permintaan banyak Pak, ya, dari Pati, dari Rembang, dari daerah manapun, dan kita juga sudah ekspor. Kopi kita dari Blora sudah jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Vietnam, ya. Ini jadi seperti itu, ya. Bapak nanti harus jalan-jalan juga, nggak mampu bikin kohinya jalan-jalan, gabahnya, berasnya kita kirim ke Belanda, ke Saudi, kemana-mana. Syaratnya harus organik, ya. Nah, ini permintaannya sangat besar sekali, ya. Beras organik permintaannya tidak terbatas. Bahkan kita Blora ditagih nggak mampu mengikuti permintaan itu, ya. Ini gabah yang biasa, beras yang biasa. Kalau Bapak sudah mulai bertani sehat, bertani organik, nanti saya kasih benih yang umurnya pendek, ya. Umurnya 70 sampai 75 hari, ya. Yang namanya padi basmati. Ini permintaan tidak terbatas dari Saudi, dari Eropa, dari Belanda dan lain-lain, ya. Ribuan, bahkan ratusan ribu ton dibutuhkan, ya. Tapi syaratnya harus apa? Harus organik. Nggak bisa pertanian biasa, nggak bisa, ya. Nah, bagaimana pertanian organik? Kita membuat dasarnya dulu, ya. Membuat pupuk bokasi ini adalah standar untuk kita memulai berorganik. Kalau Bapak ada yang berminat, ingin ikut program pertanian organik, nanti kita bimbing, kita dampingi, benih kita siapkan, ya, pupuk kita siapkan, obat-obatan kita siapkan, ya. Bapak hanya tinggal siapkan uangnya saja, ya. Sama, nanti bandingkan harga-harganya, ya. Nah, nanti kita buat sendiri, oke? Next. Ya, ini ya terakhir. Terima kasih, mungkin bapak-bapak sudah capek dari subuh kelihatannya duduk di sini, ya, sudah lelah, ngantuk, capek, ya. Nah, ini tadi beberapa yang kita sampaikan, ya, tentang vokasi. Yang penting kita nggak usah terlalu jauh berpikir melangkah jauh, ya. Yang penting sehatkan dulu sawahnya bapak-bapak, ya. Kalau sudah sehat, bapak mau beralih ke pertanian organik, tinggal lapor ke ketua kelompok. Siapa petaninya, luasnya berapa, butuh benih. Kita punya benihnya juga organik, ya. Benihnya ada pandan, ya, pandan wangi, ada rojo lele, ada mentik wangi, ya, ada mentik wangi susu, semua benih-benih kuno, Pak, ya, yang selama ini kita tinggalkan karena kalah dengan yang hibrida, ya. Ada mapan, ada lain-lain, ya. Nah, kita menggunakan benih unggul lokal dan secara organik, tanpa kimia satu tetes pun, tanpa pupuk kimia satu butir pun. Jadi full organik, ya. Karena standarnya harus benihnya organik, lahannya harus organik, nanti bahan hasilnya akan diterima oleh pasar, ya. Dan kita kewalahan, ya. Kita di Blora kemarin kita sudah banyak contoh-contoh, sudah banyak, ya.
Nah, kita memulainya dari sini, membuat bokasi ini, Pak. Ya, awal-awalnya. Ya, kita bergerak di Blora ini sudah 6-7 tahun yang lalu. Ya, kita selalu keliling. Ya, mungkin di Banjar kita sudah pernah. Mungkin kalau di Banjar tahu di Purworejo. Ya, kemudian ada di Mojowetan. Ya, kita sudah ada. Ini Banjar kita harapkan berkembang. Ya, sampai ke Sendang Gayam sini, ya. Nah, yang penting kita belajar dasarnya dulu, membuat bokasi. Oke, Pak ya? Mungkin ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan atau pertanyaan sambil kita praktek nanti? Bahannya apa saja ini? Daun mimba, terus daun terembesi, terus kotoran kambing, kotoran sapi, terus air kelapa, terus air leri, terus bioaktivator, ya, biofermentor. Ini kita bawakan, ya. Nah, kalau Bapak biasa pakai 4, kita nggak ada mereknya, Pak, ya. Tapi nanti lihat keampuhannya, ya. Bapak-bapak buktikan sendiri, 4-15 hari, bahkan bisa lebih. Punya kita 5 hari, hari kelima sudah disebar ke sawah. Atau ditabur ke pot-pot, atau ke polybag, atau ke planter bag, ataupun ke tanaman-tanaman yang gak mau berbunga, gak mau berbuah. Ya. Nah, nanti caranya, setelah praktek ini kita ajarkan caranya. Ya. Misal jambu Bapak tidak mau berbunga, tidak mau berbuah, kelapa, durian, apapun, hanya dengan limbah semua. Apa yang beli di sini? Daun mimba berapa per kilo, Pak? Tidak beli. Daun meh? Tidak beli. Bonggol pisang? Nggak beli. Air leri? Air kelapa? Beli. Berapa per liter? Nggak beli, Pak. Berapa liter? Berapa uangnya? Oh, bulurah. Anggap per liternya 100.000. Ada, Pak. Karena yang beli kan bulurah. Ya, nggak tahu kalau yang beli tetangganya bulurah, mungkin bisa murah, ya. Nah, jadi yang kita beli hanya air kelapa, mungkin nanti ada bioaktivatornya, ya. Kemudian apalagi yang kita gunakan? Bonggol pisang banyak, ya, berlimpah. Oke, nanti kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung praktek, ya, membuat bokasi. Dan saya harap kalau sudah bisa, sudah tahu, jangan dilupakan. Karena nanti di akhirat ditanya sama malaikat. Bukan saya yang tanya, ya. Sudah diajarkan, tidak digunakan. Kenapa kamu diajarkan pakai baju sampai sekarang pakai baju? Kan cuma gitu bedanya, ya. Coba kita nggak diajarkan makan, nggak doyan makan kita sampai sekarang, betul? Coba dulu, makanya bapak yang muda-muda ini sudah berkeluarga, sudah punya anak, masih mau punya anak, ajari jangan sampai dikasih makan, ya. Nah, sama, kita juga seperti itu, bertani, berkebun, ya, menjadi pegawai karena kebiasaan, ya. Yang paling penting, jangan membiasakan apa-apa yang tidak biasa dijadikan kebiasaan, ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita langsung praktek. Ini langsung atau gimana? Langsung, ya. Langsung praktek atau istirahat dulu? Langsung. Langsung praktek, ya. Jadi siapkan bahan-bahannya, ya. Itu ada apa? Kotoran sapi apa kambing? Kita praktek di mana ini? Di sini, ya. Oke, kita butuh sedikit, ya. Tutup aja, ya. Ya, ini dicampur aja biar di sini, ya. Ya, kalau ada plastik, ada gelang, ada kalung, diambil, Pak, ya. Ada duit, ada uang, diambil, tidak apa-apa, ya. Nah, ini sekarang kita praktek, ya, tapi bukan ini, ya. Ini hanya contoh, ya. Nanti Bapak praktekkan di rumah yang sebenarnya, ya. Jadi siapkan kohenya 20 sak, ya.
Ya, di Teletangnya ini sebaiknya kering atau basah? boleh yang basah, boleh yang kering, ya. Lagi gitu loh mama garing-garing nono. Gimana garing? Ya, ini dituang di atasnya, ya. Kalau ada yang kering nggak apa-apa, ya. Ayo, ayo. Lagi mana sing anu no ya. Nah, ini ya, ini kotoran sapi, ya. Nah, dulu yang pernah ikut pelatihan siapa? Iya, Pak. Ya. Ya, ini kotoran hewan, kotoran sapi dan kotoran kambing, ya. Mak aja sih, Guys. Jenengan, Pak. Lelane. Ngono gak loro, Pak? Oh, main. Itu lemah. Iku ana, Pak, disetan garing. Nah, ini kotoran sapi dan kotoran kambing. Kenapa kita pakai kotoran sapi? Ya. Apa kandungannya kotoran sapi? Ya, tadi kita sudah bahas sedikit, ya. Di kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kelinci itu ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, ya. Ada S-nya, ada CA-nya, ada FI-nya, lengkap, ya. Nah, lengkap, ya. Jadi unsur haranya itu lengkap. Kotoran kambing, kotoran sapi, ya, itu lebih lengkap. Mimba. Ya, ini kita cacah, ya. Nah, oke. Kemudian ini kotoran kambing sudah ada kandungan haranya, ya, NPK, CAS dan lain-lainnya itu. Kemudian kita kasih daun mimba. Pernah tahu daun mimba? Nah, ini daun mimba, nanti diprotoli, Pak, ya. Daun mimba diprotoli, kasih sak itu yang lembaran, diprotoli, ya. Daunnya saja diprotoli, ya. Nah, enggak nanti diatur, ya. Minta sak kosong. Taruh di luarnya aja. Kendalikan hama penyakit, Pak. Ya, daun mimba. Ini racunnya. Ya. Nah, jadi nanti kita buat vokasi itu lengkap, ya. Nggak hanya untuk pupuk, tapi untuk pengendalian hama penyakit juga. Ya, ini ya. Nah, untuk praktek nanti kalau ini kira-kira berapa kilo ini? Tadi 50. 1 kintal ada ini? Enggak ada. Ya. Ya, kurang lebih 1 kintal, ya. Nah, kalau itunya coba. Berapa, Pak? Ya, kalau udah cukup disimpan lagi untuk bawa pulang buat di rumah nanti. Ya. Nah, daun mehnya juga sama, Pak. Nah, ini sepertiga sak aja, Pak, ya. Ini sepertiganya, ya, sepertiga sak. Itu juga sepertiga sak. Ya. Nggak dokumentasi ya, gak apa-apa. Gue bedelok ikan gak masalah ya. Ya, kurang lebih 5 kilo, kan ini 1 kintal. Ya. Kalau 1 ton, ininya 1 sak. Lagi proses ya. pembuatan pupuk organik, pupuk kompos. Kalau ini, kalau 1 ton, minimal 1 ton, bisa untuk 1,5 hektar. 1 ton untuk 1,5 hektar. Ya. Ya, kurang lebih itu aja, 1 ton bagi jadi 2 ton kan, 1 hektar 2 ton bagi 4 ya. Nah, oke, ya, Pak, ya, ini daun mimba. Yang paling penting Bapak harus tahu kandungannya, ya. Luyu, ya, luwe apa ini? Kaki 1.000, Pak. Kaki 1.000, jangankan 1.000, yang 100.000 aja juga
nanti terkendali Pak, ya, dari daun mimba ini. Ngumpul semuanya, Mati. ya. Ujungnya kan nabur ya, kan. Nah ini nanti kita campurkan. Nah ini ada kohe, ya. Ini kan nanti kita campurkan semua. Semua buahnya. Ini kan tadi ditabur, ya, ditaburkan, ya. Ya untuk pupuk, ya. Ya ini ya, sudah biar dulu di sini. Nah ini kemudian daun mehnya, ya. Nah kemudian ya sudah sambil itu ya, yang apa bonggolnya udah dicacah ya. Satu bonggol cukup ya, setengah bonggol atau satu bonggol cukup untuk ini ya. Nah sudah semua, sudah ini tanahnya di apa pupuknya diampas sedikit Pak, diratakan. Ya di apa namanya? Nah di ler ya. Tipisnya kira-kira 10 cm. 10 cm ya. 10 cm. Biasa grosok Pak, pinter. Oh, biasa ya. Rata podo anu. Ya, diluruskan. Ya, di kota. Kira-kira 10 cm ya. Terus ya. Ya, terus ya. Ya, ke sebelah sana boleh, sebelah sini boleh. Yang penting maksimal 10 cm ya Pak. Nanti kalau Bapak bikin di rumah, setelah kotorannya tumpuk ya, ditimbang misal 1 ton ya, sedikit-sedikit. Anggap ini 1 ton Pak, tapi nggak sekaligus ini ya. Kita buat tebal 10, lebarnya misal 1 meter atau 2 meter, panjangnya 10 meter misalnya. Ya. Nah, yang pertama ini. Terus yang kedua kita taburkan daun mimba. Ya, ini daun mimba. Anggut tangan. Ini ditaburkan rata, ya. Anggut tangan Rut. Rata. Ditabur rata, ya. Ya ini, ya pokoknya cukup rata sudah. Sisanya bisa dibawa pulang untuk bikin di rumah, ya. Ya cukup ya. Ya cukup ya. Nah itu nanti seperti ini Pak. Jadi kalau kita punya kohenya 1 ton, kita ambil kira-kira 2 atau 3 kintal, kita hampar. Kita panjangkan hamparannya itu ya. Seperti gulutan ya Pak. Ya seperti gulutan. Ya nanti bisa berapa tumpuk sehabisnya itu ya. Anggap ini tumpukan terakhir ya. Tumpukan terakhir nanti kita berikan, pertama kita kasih daun mimba ya, kemudian kita kasih bonggol ya. Nah ini sekarang daun mehnya ya, sama ya. Nanti yang sudah diperok ya, ditabur rata. Ya nanti bapak-bapak bisa bikin di rumah ya. Biar bisa sendiri semua. Terus ajak tetangganya yang gak ikut pelatihan ya. Masing-masing bawa cangkul, masing-masing bawa pupuk. Pupukan bisa Pak. Ya. Pot bunga itu loh Pak. Ini untuk apapun, jangankan pot, tanaman jati, tanaman apapun bisa, ya. Ya. Tanaman jambu, tanaman durian, tanaman kelapa apapun, ya. Ya. Bisa di pekarangan pun bisa. Ya. Oke ya, cukup ya. Sudah cukup ya? Cukup. Nah, kemudian bonggol yang sudah dicacah kita tabur rata, ya. 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 Diratakan, ya. Oke, ya habiskan saja nggak apa-apa, ya. Ya dihabiskan itu ya. Ya sudah ya. Nah ini tadi lapisan paling bawah kotoran hewan, kemudian daun mimba, daun meh, kemudian bonggol yang sudah dicacah. Setelah ini baru kita semprot pakai gembur. Apa saja? Siapkan air leri ya. Air leri, air cucian beras ya. Air cucian beras ya. Ya, itu air air leri ya. Air leri apa air kelapa ini? Ini air kelapa. Oh ya, air leri kasih 1 gelas. Ya, 1 gelas.
Ya, 1 botol. Ya, kemudian air kelapanya kasih sama 1 botol itu. Sama. Podo, ukurannya podo, ukurannya podo. 1 botol Pak, ditambah. Siji. Ini sudah dicampur. Ini juga ada semua. Corong Pak. Ya sudah, ya itu nggak apa-apa. Ini sudah satu itu ya, 1 botol. Ya ingat ya, kalau ukurannya 1 botol semua. Air leri, air kelapa, urin. 1 botol aqua besar itu, ya. Kalau urin apa? Urin kelinci. Harus urin kelinci, ya. Ya, uyuh kelinci, ya. Itu sudah ya, udah Pak, sudah Pak, sudah ya. Oh, stop, sudah. Sekarang urinnya mana urin? Ini nanti dulu ya. Urinnya ada? Ada. Oh itu urin ya. Ya itu ada urin ya. Ya urinnya kasih 1 botol itu juga. Ya coba dibuat dulu 1. Ada berapa botol urinnya itu? Udah tolong itu Mas, yang dikresek biru. Tahu tes urin kurang. Sudah ya? Nah itu sudah ya. Ini apa saja Pak? Air kelapa 1 botol, air leri 1 botol, urin 1 botol. Nah sekarang kita kasih ini Pak, ya, boleh dibuka, ya. Ya nanti itu kasih pakai gelas aqua atau itu kurang lebih 5 liter. Kasih 3 tutup Pak. Ya, 5 tutup nggak apa-apa. 5 tutup itu. Ya 5. Nanti kalau urinnya bau, hafal urinnya kelinci. Belum hafal. Urinnya kelinci bau apa? 5 Pak. 5. Ini deaktivatornya Pak, ya. Ini fermentornya, ya. 5 Pak. Nah, karena ini 1 gembor cukup 5, ya. Nanti kalau kita buat banyak, ya. Jadi air lerinya 5 liter, urin kelincinya 5 liter, air kelapanya 5 liter, taruh di ember atau bak, kasih ini 1 gelas aqua. Ya, kalau kita buatnya banyak. Ya, kalau 5 tadi ininya 1 gelas 5 liter. Nanti setelah selesai kita masukkan ke gembor sini. Ya sudah, ini bercampur semua, sudah ada semua. Nah nanti kita siramkan merata. Coba disiram merata Pak. Ya, nggak usah diaduk, nanti beraduk sendiri. Ya, diratakan Pak, diratakan. Ya. Diratakan. Ya, rata, pinggir-pinggir semua ya. Terus ya. Nah, jadi pakai gembur, nggak usah pakai semprotan lama ya. Ya, udah ya. Habiskan. Nah, sudah ya. Nah, setelah ini kalau bapak-bapak masih ada kohinnya, kotoran hewannya, tumpul lagi di atasnya. Ya. Ya. Nah, kalau memang mau dilanjutkan, lanjutkan ya. Kalau ini nanti mau buat lagi, diteruskan, tinggal ditambah. Tambah lagi ya. Jadi ini ditambah tebal 10 cm, panjang lebarnya samakan. Ya. Ya, nanti kita taburkan daun mimba, daun meh, bonggol pisang. Buat lagi seperti ini, 1 botol, kasih itunya 5 tutup, kemudian disiramkan. Ya. Itu lapis kedua. Sampai lapis ketiga, lapis keempat, atau sampai habis kotorannya yang tadi numpuk, ya. Nah, sudah itu selesai sudah. Sudah numpuk, sudah selesai. Ini anggap 1 ton sudah selesai.
kemudian kita aduk. Gitu. Ya, ini kita aduk dulu. Ya, aduk. Setelah kita aduk, nanti kita buat gunungan. Ya, di gunung, di ondo, apa di ondo pak? Diondokkan. Ya, dikumpulkan, dibuat gunungan. Ya, setelah diaduk, dibuat gunungan, tutup pakai terpal. Ditutup terpal. Ya, biarkan pohonnya rapat. Jadi samping-sampingnya dikasih pemberat biar nggak kena angin. Ya, atasnya ditumpuk kayu atau apa. Ya. Nah, setelah itu sudah kita aduk, sudah kita berikan ini, sudah kita siramkan, kita aduk, kita tutup. Besok kalau bapak-bapak bikinnya jam sekian, misalnya jam 10 atau jam 12, besok jam 12 diaduk. Diaduk lagi, yang bagian atas pindah ke bagian bawah, dibalik, ya, dibalik, kemudian tutup lagi, pakai terpal, ya, tutup lagi. Besok dikembalikan lagi, ya, hari ketiga, ya, dibalikan lagi, ya, hari keempat dikembalikan lagi, ya. Jadi ditutup, diaduk, ditutup, diaduk, ya. Sampai 4 kali, 4 hari, ya. Hari kelima bapak buka terpalnya, ya, kemudian dihampar, dilerkan, dikering anginkan, ya, biar kering angin. Hari kelimanya selesai sudah, ya. Jadi dibuka tanpa ditutup lagi malamnya, ya. Kalau di tempat di bawah naungan ini tidak usah khawatir kena hujan dan sinar matahari. Kalau bapak-bapak bikin di halaman rumah, perlu ditutup. Habis dibuka, dihampar, khawatir hujan, tutupi terpal. Ya, supaya apa? Supaya tidak hanyut terbawa air. Ya, aduk rata dulu. Ya, yang bagian bawah ke atas, yang atas cium bawah. Ya, ya ini ya. Ini warnanya hijau-hijau semua. Ya, bonggolnya lebar-lebar. Nanti lihat 2 hari, 3 hari. Yang bonggolnya itu menjadi tipis, ya, tidak ada apa-apanya lagi, ya. Ya ini ya cara ngaduknya gini pak, dibalik ya, ya terus, ya. Nah ini cara ngaduknya nanti seperti ini ya pak, anggap ini 1 ton, ya. Ini anggap aja 1 ton, ya. Padahal lebih dari 1 ton ini. Ya. Berarti nggak sah pakai urea pak kalau pakai ini? Kalau sudah pakai ini, itu urea sudah ada, fosfatnya sudah ada, mutiaranya sudah ada, pestisidanya sudah ada. Nah nanti ini kalau bakal urea atau nganggur pak? Ya nanti yang pabrik urea kita ajarkan buat ini, biar dia jual ini nanti, nggak akan nganggur, ya. Karena sebagian petani kita belum yakin. Izinnya sama ya? pak? Ya? Sama urea izinnya sama. Izin apa lagi? Izinnya hijau. Maka hijaunya. Nah nanti kalau untuk itu sebetulnya saya banyak contoh-contoh gambar. Ya? Diratain lagi pak? Ya sudah. Ya sudah selesai. Ya. Nah diratakan itu yang sisa-sisanya itu di atas. Ya. Ya ini sudah kita aduk, ya, sudah kita bikin gunungan, ya. Ya. Setelah ini kita tutup pakai terpal, ya. Kita rapatkan. Kalau terpalnya terlalu lebar, bagi 2, ya. Tekuk, ditekuk, ya. Nah kalau bapak-bapak buat di bawah naungan seperti ini, ya. Boleh ditutup terpal, boleh tidak. Ya, tapi kalau ada naungannya. Kalau buatnya di halaman atau di tepi sawah, berangan-banan, ya. Ada boleh. Ya. Terserah podo ae. Ya, yang penting terkena hujan, terkena sinar matahari langsung, ya. Bongkar syukuran sih ora. Bongkar yo kabeh. Ini kene syukuran ora ya. Apa disukuk, ditutup. Nah, ini yang penting kita tutup rapat. Ora tumbah, ora ada.
Ada yang jelek, ada. Yang jelek Ya, yang jelek aja. Enggak jelek dulu, layak biasa. Nggak masalah, yang penting rapet, belum bolong-bolong. Ya. Nah, ini buat besok yang bikin 1 ton ini. Oke, siap. Ini buat batennya, Pak. Ya. Buat baten. Di atasnya kalau Sekarang, bulu jangan ramuan udah. nggak enak nanti. Iya. Dibelikan yang baru kok dipakai yang bekas. Ya. Nah, Ya. Ya, gini ya. Nah, kemudian sudah kita tutup. Ini bawahnya kita kayak batu. rapeti. Kita kasih berat-beratan Papeng. apa? Ya, kayu atau apa ya. Nah, mulai kedebok itu ada kedebok. Ya, pakai kedebok itu. Biar enggak Ya. angin masuk. Ya, biar nggak masuk.